Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Devi Rawan, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh dosen saya, yaitu Bapak Rizal Farifi, RCMSI. Langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pengertian akad syariah dan rukun akad. Yang kedua, jelaskan akad produk penghimpunan dana di perbankan syariah, yaitu tabungan, giro, dan deposito, serta penjelasan skema dan contohnya. Yang kedua, jelaskan akad produk penyaluran dana di perbankan syariah. Yang pertama, prinsip jual beli atau mudharabah saham dan istisna. Yang kedua, prinsip bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga, prinsip sewa atau upah, yang di dalamnya terdapat ijarah dan IMWT. Yang keempat, prinsip pinjaman atau qardul hasan, serta penjelasan skema dan contohnya. Yang keempat, jelaskan akad produk jasa di perbankan syariah. Yang pertama, transfer atau wakalah. Yang kedua, garansi bank atau kafalah. Yang ketiga, hawalah. Yang keempat, rahan, serta penjelasan skema dan contohnya. Yang kelima, yaitu jelaskan akad di pasar modal syariah serta penjelasan skema dan contohnya. Yang keenam, jelaskan akad-akad di asuransi syariah serta penjelasan skema dan contohnya. Langsung saja saya jawab pertanyaan yang pertama mengenai syarat dan rukun akad. Syarat orang yang bertransaksi, yang pertama itu berakal, yang kedua balik, yang ketiga mumayyiz, yang keempat mumayyiz atau orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Yang kedua yaitu rukun akad. Rukun akad yang pertama yaitu dua orang atau lebih yang melakukan akad atau transaksi disebut dengan aqidain. Yang kedua sigot atau ijab dan qabul. Selain dua pihak dalam akad harus ada ijab dan qabul atau pertanyaan pemberi dan menerima dari kedua belah pihak. Yang ketiga, ma'qud alaih atau sesuatu yang diakadkan. Misalnya jual beli tanah, maka tanah adalah ma'qud alaih. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai tabungan, giro, dan deposito. Yang pertama, tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilet, giro, atau alat lainnya yang sama dengan hal tersebut. Jenis akad dalam tabungan itu ada tiga, yaitu wadiah yadu amanah, wadiah yadu amanah, dan yang ketiga mudharabah mutlaqah. Yang pertama, akad wadiah yadu amanah, yaitu di mana wadiah yadu amanah ini merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipkan tidak boleh memanfaatkan dana tersebut atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan. Skema wadiah yadu amanah yaitu dari nasabah menitipkan barangnya ke bank, dan nasabah itu membiayai penitipan tersebut. Dari ke bank itu nasabah menarik uang dengan ATM atau kartu ATM. Sedangkan akad wadiah yadu amanah adalah titipan yang penerima titipannya itu diperbolehkan untuk memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Skemanya seperti ini. Dari nasabah menitipkan ke bank. Nah, dari bank memanfaatkan dana itu untuk memanfaatkan dana atau penggunaan dana. Dari penggunaan dana itu berbagi hasil lagi ke bank, dan dari bank dibagi
hasil atau diberi bonus untuk si nasabah itu, orang yang menitipkan uang yang pertama kali itu. Sedangkan akad mudharabah mutlaqah yaitu di mana sahibul mal memberi keleluasan penuh kepada si pengolah atau mudharib untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Skemanya sebagai berikut nih. Dari si penabung menitipkan dana ke bank, dari bank menyalurkan atau memanfaatkan dana tersebut ke pengusaha. Dari si pengusaha jika mendapat keuntungan membagi hasil dengan si bank. Dari bank membagi hasil lagi untuk si penabung tersebut. Yang kedua yaitu giro. Giro adalah simpanan untuk pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah, pembayaran lainnya. Jenis akad giro terbagi menjadi dua, yaitu wadiah yado amanah dan wadiah yado amanah. Yang pertama, akad wadiah yado amanah yaitu seperti dari nasabah menitipkan barangnya ke bank, dari nasabah pun membiayai penitipan tersebut, dan dari nasabah menarik uang dengan kartu cek. Dari kartu cek bisa digunakan oleh suatu pengusaha atau suatu perusahaan. Sedangkan akad wadiah yado amanah bagi giro yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu tabungan. Akadnya juga seperti ini. Wadiah yado amanah, dari nasabah menitipkan dana yang bank, dari bank memanfaatkan dana tersebut untuk si pengguna atau si pengusaha. Dari si pengusaha itu membagi hasil kepada bank, dan dari bank memberi bonus atau memberi keuntungan dari si pengusaha itu untuk si penitip. Sedangkan deposito adalah simpanan yang pencariannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Jenis akad deposito ini hanya mudharabah. Akad mudharabah ini adalah kerjasama antara dua belah pihak, yang satu memberikan modal, yang satu memberikan tenaga kerjanya. Skemanya seperti ini. Dari deposan menitipkan dananya ke bank mudharib atau si pengelola. Dari si pengelola ini memanfaatkan dananya ke pengusaha, dan dari pengusaha balik lagi kepada bank yang si pengelola itu. Setelah dari bank atau si pengelola itu memberi atau membagi hasil lagi keuntungan tersebut kepada deposan itu, dan bagi hasil itu ada jangka waktu untuk menarik dana sesuai kesepakatan awalnya. Nomor yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga mengenai akad produk penyaluran dana di perbankan syariah. Yang pertama, prinsip jual beli. Jual beli adalah transaksi antara dua orang dengan orang lain atau dua orang atau lebih yang berupa tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Skema jual beli ini proses transaksi penjual dan pembelinya itu dari pembeli
ke penjual, dari penjual ke pembeli, dan dari pembeli ke penjual. Yaitu gimana maksudnya? Dari pembeli berbincang-bincang dengan si penjual, dari penjual dan si pembeli itu melakukan akad yang sama. Setelah melakukan akad yang sama, setelah membicarakan kesepakatan, lalu membayar sesuai apa yang telah disepakati tersebut. Prinsip pertama atau akad yang pertama yaitu adanya murabahah. Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan atau menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skemanya seperti ini. Dari si pembeli negosiasi ke penjual, dari penjual terjadinya akad bai atau pembayaran. Dari situ si penjual atau si pembeli membeli barang tersebut ke produsen supplier, atau dari produsen itu langsung ke si pembeli atau serah terima. Yang kedua yaitu salam dalam jual beli, yaitu adanya harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Skemanya seperti ini. Dari si penjual melakukan akad salam ke pembeli. Dari si pembeli ini membayar ke si penjual tersebut. Nah, dari penjual itu melakukan pengiriman barang terhadap barang pesanan itu atau muslim fee ke si penerima barang atau si pembeli tersebut. Sedangkan istisna adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak satu atau pemesan ke pihak kedua, produsen. Adapun istisna tersebut ada pemesanan memiliki kriteria tersendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Jadi dia tuh boleh bukan milih ya, tapi dia tuh boleh boleh nge-request. Skema istisna ini sebagai berikut. Skema jual beli istisna. Dari si pembeli atau nasabah konsumen memesan kepada si penjual. Nah, dari si penjual tersebut pesanan atau pembeliannya itu dioper ke produsen atau si pembuat itu. Dari pembuat dikirim lagi barangnya untuk dikirimkan dari produsen itu, dikirimkan barangnya lalu sampai ke si pembeli. Yang kedua yaitu prinsip bagi hasil yang terdapat di mudharabah dan musyarakah. Yang pertama, prinsip bagi hasil mudharabah, yaitu prinsip ini bermakna sebagai pengertiannya adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal atau 100% dan pihak kedua menjadi si pengolah tersebut. Sedangkan pengertian musyarakah yaitu prinsip ini adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tersebut atau tertentu, di mana masing-masing pihak pemberian kontribusi sumbangan dan dana atau sumbangan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal. Lanjut ke prinsip sewa atau upah.
dilalui dalam ijarah dan IMT, yaitu ijarah. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa barang atau upah, mengubah atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah. Sedangkan IMT adalah kombinasi antara akad ijarah atau sewa menyewa dengan murabahah atau jual beli. Skema akad ijarah seperti ini. Dari si nasabah, penyewa atau si pengguna jasa memesan barang atau objek untuk disewakan kepada bank atau si pembeli sewa atau jasa. Dari si pembeli sewa atau jasa ini membeli objek atau barang pesanan kepada nasabah atau si penjual. Lalu dari si penjual itu melakukan objek yang disewakan atau barang untuk kepemilikan nasabah atau pesanan yang sudah jadi untuk dikirimkan ke nasabah. Sedangkan prinsip pinjaman yaitu qardul hasan adalah yang dilihat dari segi kepemilikannya itu berlaku ketentuan dan syarat dari al-mabi' atau benda yang diperjualbelikan, yaitu harta yang diqardkan harus milik mukari karena sifat al-tamliknya sama, yaitu harta qard yang berpindah ke pemiliknya dari milik mudrik menjadi milik mutarid, sehingga mudrik tersebut ini harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barangnya yang diqardkan. Skemanya seperti ini. Dari bank atau dari mukrid kepada nasabah atau mutarid melakukan akad qard. Nah, dari situ si bank ini atau mukrid ini akan mempunyai skill. Lalu bank tersebut juga punya modal. Dari modal dan skill itu terjadi kegiatan usaha. Nah, dari kegiatan usaha itu timbullah keuntungan dan modal. Dari modal tersebut dibagi hasil keuntungan 100% untuk nasabah dan pengembalian modal kepada bank tersebut atau mukrid. Soal yang keempat yaitu mengenai akad produk jasa di perbankan syariah. Yang pertama wakalah, yang kedua kafalah, yang ketiga hawalah, dan yang keempat rahan. Hawalah yaitu akad pemindahan utang piutang atau suatu pihak kepada pihak yang lain. Contoh skema hawalah itu sebagai berikut. Skemanya dari muhal alai atau si bank melakukan akad ke si muhil atau si pembeli. Dari si pembeli itu melakukan supply barang atau supply produk ke si penyuplai atau si muhal. Dari si muhal itu melakukan invoice atau berbicara dengan muhal alai, dan dari muhal alai itu atau dari bank membayar kepada si penyuplai atau si muhal, dan dari si muhal alai itu menagih uang atau menagih biaya kepada si pembeli, dan dari si pembeli membayar
kepada bank. Yang kedua itu rahon. Rahon adalah pengertiannya menahan salah satu harta milik si peminjam atas peminjaman yang diterimanya atau disebut dengan gadai. Skemanya seperti ini. Dari si pihak yang menggadaikan atau rohin dan murtahin atau si penggadai melakukan akad transaksi. Setelah melakukan akad transaksi, si pihak penggadai itu menyerahkan marhun kepada si penggadai. Nah, dari penggadaian itu, si pihak yang menggadai dan pihak yang penggadaian itu memberikan utang atau pinjaman. Setelah si murtahin itu atau si penggadai itu menyerahkan atau memberi utang kepada si rohin, pihak yang menggadaikan, terjadi pembayaran utang dari si rohin kepada murtahin, dari si penggadai kepada si penggadai. Setelah membayar hutang atau melunasikan itu, si murtahin itu menyerahkan kembali si marhun tersebut kepada si orang yang menggadaikan. Sedangkan wakalah adalah pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan hal-hal yang diperbolehkan diwakilkan. Skema akad wakalah itu seperti ini. Dari nasabah yang kedua atau muwakil, permintaan transfer kepada nasabah yang pertama, dan dari nasabah yang pertama ini melakukan akad wakalah atau permintaan transfer dari nasabah yang kedua, balik lagi, dan dari nasabah yang pertama itu kan ke bank atau wakil, dan dari bank itu turun lagi untuk transfer dari nasabah yang pertama. Dan kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh si pengguna atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung. Skemanya seperti ini. Dari si pemilik proyek itu kepada proyek saling memiliki, dan dari pemilik proyek dan nasabah itu melakukan akad proyek. Dari akad nasabah, dari nasabah ini kepada bank melakukan akad kafalah. Sedangkan dari nasabah bank melakukan kafalah itu terjadi nasabah mengirimkan digit atau BG kepada si pemilik proyek barang gadai. Nah, dari nasabah atau kontraktor ini melakukan atau melaksanakan proyek, dan dari melaksanakan proyek itu si bank meminjam pelaksanaan proyek atau meminjam pelaksanaan kepada si proyek, dan dari si pemilik proyek itu menagih jika kontraktor atau wan prestasinya kepada si bank, dan dari bank itu bayar kontraktornya kepada si pemilik proyek atau bayar jika wan prestasi. Sebenarnya sedikit rumit sih. Dan yang terakhir yaitu sarf atau sorf.
suatu valutan dengan valutan lainnya. Skemanya sedikit tidak rumit dan rumit. Yang pertama dari akad sarf itu kepada nasabah dan bank. Jadi akad sarf saat bank dan nasabah. Dari nasabah itu menyerahkan mata uang asing tunai kepada atau valutan kepada si bank, dan dari bank itu melakukan penyerahan mata uang asing tunai kepada si nasabah atau pertukaran. Yang kelima, soal yang kelima yaitu akad-akad di pasar modal syariah. Akad-akad tersebut ada 6, yaitu yang pertama ijarah, yang kedua istisna, yang ketiga kafalah, yang keempat mudharabah, yang kelima musyarakah, dan yang keenam wakalah. Pertanyaan yang keenam yaitu akad-akad di asuransi syariah serta penyesalnya. Itu pertama akad tabaru atau hibah atau tolong-menolong, serta asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana hibah. Nah, yang kedua akad tijarah atau mudharabah. Akad yang ketiga yaitu akad wakalah bil ujroh, dan yang keempat akad mudharabah musyitarokah. Sekian video dari saya atau jawaban-jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.